Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan atau memaparkan bagaimana cara memasukkan saldo awal akun, saldo awal piutang dan utang, serta saldo persediaan. Yang pertama di sini kita klik menu account, kemudian klik account list. Nah, di sini kita masukkan nama-nama akunnya sesuai dengan soal yang sudah disediakan. Nah, setelah semuanya sudah dimasukkan, sudah dipastikan untuk semua, kita klik close, kemudian masuk ke tools setup, kemudian klik balance dan account opening balance. Nah, setelah masuk, di sini sudah ada nama-nama akun yang sudah kita buat. Nah, di sini kita akan memasukkan nominal yang sesuai dengan soal yang sudah diberikan. Nah, yang di sini pertama ada bank sendiri. Bank sendiri ini kita masukkan angka sebesar 237 juta. Ya, terus untuk kas kecilnya kita masukkan sebesar 10 juta. Ya, untuk piutang usahanya kita masukkan sebesar 82.500.000. Nah, untuk cadangan penghapusan piutangnya kita masukkan dikurang karena diberi kredit, kemudian kita kurang sebesar 8.500.000. Nah, kemudian kita lanjut ke akun persediaan barang. Persediaan barang dagang kita masukkan sebesar 520 juta. Terus kita masuk lagi ke perlengkapan toko. Perlengkapan tokonya kita masukkan sebesar 6.500.000. Terus kemudian kita masuk ke perlengkapan servis sebesar 20 juta. 20 ya, juta. Asuransi di muka kita masukkan nominalnya sebesar 12 juta. Kemudian untuk sewa dibayar di mukanya kita masukkan 24 juta. Kemudian untuk uang muka PPh PS.25 kita masukkan sebesar 35 juta. Kemudian masukkan kembali akun investasi saham sebesar 112 juta. 112 juta. Oke. Kemudian kita masukkan lagi harga perolehan peralatan. Harga perolehan peralatannya kita masukkan sebesar 60 juta. 60 juta. Terus untuk akumulasi penyusutan peralatannya kita masukkan minus 19.200.000. Kurang 19.200.000. Ya, kemudian kita masukkan harga perolehan kendaraannya sebesar 140 juta. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraannya kita masukkan sebesar minus 28.750. Untuk kartu kreditnya kita masukkan sebesar 2.100.000. Ya, untuk utang usahanya kita masukkan 66 juta.
Ya, untuk PPN keluarannya 41.800.000. Ya, untuk PPN masukannya sebesar minus 31.080.000. 31.080.000. Nah, terus pinjaman bank panen sebesar 300 juta. Untuk utang PPh-nya 0. Bawah lagi, yaitu sebesar 300 juta. Pinjaman bank panennya 300 juta rupiah. Kemudian untuk modal saham ke bawah 500 juta. Kemudian dividennya minus 52 juta. Minus 52. Ya, terus laba ditahannya sebesar 275. 275 juta. Terus kemudian kita kembali masukkan lagi untuk penjualan komputer sebesar 736 juta. 736. 700 kan, bukan 336. 736 juta. Ya, untuk potongan penjualannya minus 28 juta. 28 juta. Ya, untuk ke bawahnya lagi kita masukkan servis komputer. Cari akun servis komputer. Servis komputer itu 115 juta. 115 juta. Oke, masuk lagi ke akun harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu 520 juta. 520 juta. Terus biaya angkut pembeliannya 6 juta. Dan untuk potongan itu apa? Potongan pembelian ya. Potongan pembeliannya minus 26 juta 100. Ya, untuk beban jasa bank sebesar 1.375. 375 juta. Nah, untuk beban iklannya 1.100. Terus untuk beban penyusutan peralatannya 13.200. 13.200. Untuk beban penyusunan kendaraan, ini 13.750. Terus kita cari lagi akun beban denda utang 1.800.000. Nah, terus kita cari lagi akun beban penghapusan piutang. Ya, itu sebesar 3.600.000. Terus untuk operasional kendaraannya 5.750.000. Juga. Ya, untuk beban sewanya 22 juta. Untuk beban telepon listrik dan airnya 5.600.000.
Untuk beban asuransi 5.500.000. Untuk beban perlengkapan servisnya 53 juta. Terus untuk beban perlengkapan toko 1.650.000. 1.650.000. Beban kerusakan barangnya 8.500.000. Gaji dan upahnya 49.500.000. 49.500.000. Ya, habis itu untuk biaya operasional lainnya 6 juta. Kemudian untuk pendapatan bunganya 3.300.000. 3 juta. Ya. Untuk laba penjualan investasi saham ini sebesar 5.600.000. Pendapatan dividennya 9.680.000. Pendapatan denda piutangnya 18.800.000. Pendapatan angkutannya itu 4.800.000. Beban bunganya 5.500.000. Ya, setelah sudah semua, kita klik OK. Dengan hasil jumlahnya itu, amount left to be allocated-nya sebesar 0,0, berarti sudah balance. Kemudian kita klik OK. Ya, setelah kita men-setup untuk memasukkan nominal-nominalnya agar balance, kemudian kita klik account lagi dan klik account list untuk mengecek apakah semuanya sudah masuk untuk nominalnya. Dan di sini kita bisa lihat untuk bagian balance-nya sudah terisi dengan angka-angka yang tadi kita sudah masukkan. Nah, terus kemudian setelah kita melihat sudah semuanya, kita klik close. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan daftar nama customer. Untuk memasukkan daftar nama customer, kita klik card file, lalu kita klik card list. Nah, di sini kita klik sini bagian customer, lalu kita klik new. Namanya sesuai dengan yang ada di soal, yaitu pertama Acura Computer. Dengan card ID C01. Alamatnya Jalan Kaki nomor 5. Kota Lamongan. Provinsi Jatim atau Jawa Timur. Kode pos 62217. Country-nya kita tulis Indonesia. Lalu phone number-nya di sini ada 0322
442.500. Oke, jika sudah kita beralih ke selling detail. Di sel layout-nya kita pilih item. Lalu di payment is due-nya kita pilih in a given of day. Nah, di sini sesuai dengan soal, kita masukkan 10 hari diskon day-nya. Lalu balance due day-nya itu 30 hari. And discount for early payment-nya 2%. Dan monthly charge for late payment 1%. Lalu tidak lupa kita pilih di sini flag tax code-nya untuk non taxable. Kemudian kita klik use tax code. Jika sudah kita klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita klik new lagi karena ada 5 daftar nama customer. Kita masukkan selanjutnya baru komputer. Dengan kode C02 beralamat di Jalan Mendaki nomor 6. Kotanya Bojonegoro. State-nya Jatim. Postcode-nya 65165. Country-nya sama Indonesia. Untuk nomor teleponnya yaitu 0353 44 5. Oh, salah. Di sini seharusnya babat. Postcode-nya 62290. Ini tetap. Lalu nomor teleponnya 0322 443 1000. Lanjut kita selling detail lagi. Ininya sama item. Lalu ininya in a given of day. Ininya sama 10 hari. 30 hari. 2%, 1%. Dan break text code-nya non taxable. Use text code. Sudah, kita klik OK. Lalu kita new lagi. Untuk yang ketiga yaitu cerdas komputer. Kode C3. Alamat di Jalan Serempak 2. Kotanya Bojonegoro. Jatim. Nah, 65165. Nantinya kita tulis Indonesia. Untuk phone number-nya 0353 441 500. Kita ke selling kita lagi. Untuk layout-nya kita klik item. Ini sama in a given of day.
diskon day-nya 10 hari, balance due-nya 30 hari, diskon for early payment 2%, dan ini monthly charge-nya 1%. Dan tak lupa kita klik non-taxable, use tax code, kita klik OK. Klik lagi, itu 2 komputer. Jalan santai 2. City-nya Tuban, PP Jatim. password-nya 68389. Country-nya Indonesia. Nomor teleponnya 0354 0354 trip 22 6126. Kita klik sharing detail. Layout-nya kita klik item lagi. Payment-nya kita in a given of day. Ini 10 hari. Balance due-nya 30 hari. Ini 2%, 1%. Dan ini non-taxable. Sudah, kita klik OK. Lalu terakhir, kita klik. Oke, untuk selanjutnya kita akan masukkan data customer yang kelima. Kita klik new lagi. Sini kita klik namanya pelanggan tunai. Kode C-05. Karena alamatnya nggak ada, kita langsung aja ke selling detail. Untuk sell layout-nya kita tetap klik item. Dan di payment is due-nya kita klik COD. Dan ini teks. Oke, langsung kita klik OK. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan memasukkan daftar nama supplier. Untuk masukkan daftar nama supplier, sama langkahnya itu kita klik card file, lalu kita klik card list. Yang di sini kita pilih supplier. Nah, lalu kita klik new. Lalu namanya kita masukkan PT Vintage Globalcom. Vintage Globalcom. Dengan card ID S-01. Address-nya atau alamat yaitu ITC lantai 3. Blok kaki. Nomor 31 Mangga 2. City-nya Jakarta. Jakarta. Langsung aja nggak sih di City-nya? Ini Jakarta. State-nya DKI. Ini kita Indonesia. Postcode-nya atau kode pos
1007. Untuk phone number yaitu 0322 442 500. Bukan, Kak. Oh iya, salah. 021 021 322 500. Sudah ke buying detail. Untuk purchase layout-nya, kita klik item. Lalu di sini di PMS-nya kita in a given day. Lalu sesuai soal, untuk diskon day-nya itu 10 hari dan balance due-nya 30 hari. Dan di sini kita tulis discount offer early payment yaitu 3%. Dan di fact tax code-nya non taxable. Use tax code. Jadi kita klik OK. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi untuk daftar supplier yang kedua, yaitu PT Internusa Raya Tech. Kode S-02. Alamatnya di WTC Jakarta. Lantai 3. Blok Sisi. Nomor 18 Jakarta. Kotanya Jakarta. State-nya DKI. Dengan kode pos 1109. Menterinya Indonesia. Nomor teleponnya 021 344 1000. Lalu kita klik buying detail, purchase layout-nya kita klik item, dan payment is due-nya in a given day. Lalu diskon day-nya 10 hari, balance due-nya 30 hari, diskon for early payment 3%, dan ini flat tax code-nya kita pilih non taxable. Lalu kita klik use tax code. Nah, sudah, kita klik OK. Selanjutnya kita masukkan nama supplier yang ketiga, yaitu PT SS Computer ID S-03 yang beralamat di THR Surabaya, lantai 3 nomor 3. City Surabaya, State yaitu Jatim. Postcode atau kode pos 6
0002. Country-nya kita klik Indonesia. Dengan nomor telepon 031 strip 4412000. Kita klik buying detail lagi. Untuk purchase allowed-nya kita item dan payment is due-nya in a given of day. Di sini kita klik 10%, 10 hari. Lalu ini 30 hari. Dan diskon for early payment-nya 2%. Dan free tax code-nya non-taxable. Lalu kita klik use tax code. Lalu setelah itu kita klik OK. Dan jika sudah, kita klik close. Ya, setelah kita memasukkan data-data customer dan juga suppliers, selanjutnya kita ingin memasukkan nominal-nominal untuk customer dan juga suppliers. Sebelumnya kita men-setting terlebih dahulu agar nilai akhir itu bisa 0 atau balance. Langkah pertama untuk setting untuk customer-nya sendiri, kita klik setup. Kemudian kita klik link account. Kemudian kita klik sales account. Nah, di sini kita untuk yang kolom pertamanya kita cari untuk piutang usaha. Piutang usaha itu kepala piutang usaha di atas. Ya, tuh. Kemudian klik use account. Nah, kemudian untuk checklist yang berada di kolom kedua, bukan yang di kolom kedua, checklist yang tanda checklist di sebelah kiri. Checklist. Ya, yaitu itu di unchecklist, nggak usah di checklist. Ya, kemudian untuk yang di kolom satunya ini yang income ancillary per freight itu diganti dengan biaya angkut pembelian. Pasal 5. Ya itu. Klik use account. Oke. Kemudian sudah di setting seperti ini, klik OK. Nah, kemudian kita masuk ke data customer ya. Kita klik setup. Kemudian klik balance. Kemudian klik customer balance. Nah, di sini akan muncul data-data dari customer yang sudah kita masukkan sebelumnya. Nah, yang pertama di sini kita klik akurat komputer. Kolom pertama. Kemudian kita klik add cell. Nah, di sini kita klik enter. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Untuk invoice-nya nggak usah diganti, nggak apa-apa. Untuk date-nya ini kita ganti jadi tanggal 25 bulan 11, 2007. bulan 11, 2007. Tentang memonya saldo awal piutang dagang. Nah, setelah sudah terisi memonya, kita akan memasukkan total including tax-nya sebesar 33 juta. Untuk tax cut-nya kita menggunakan NT. Dan kemudian kita klik use tax. Kemudian record. Nah, untuk data selanjutnya, customer selanjutnya kita klik tanda panah bawah.
yang berada di customer detail. Klik kolom yang kedua atau baru komputer. Kemudian klik use customer. Nah, jika sudah, kita add cell. Caranya sama seperti langkah yang pertama. Klik enter. Kemudian date-nya kita ganti, tanggalnya tanggal 29. Tanggal 29. Bulan 11 tahun 27. Untuk memonya masih sama, yaitu saldo awal piutang dagang. Kemudian kita masukkan lagi untuk total include tax-nya sebesar 27.500.000. Rp27.500.000. Berapa tadi? 27.500.000 tax including-nya. Berapa? 27.500.000. Untuk tax cut-nya kita ganti jadi MT. Klik use tax, kemudian record. Ya, maaf. Kemudian kalau sudah, kita masuk ke kolom yang ketiga, customer 3. Klik customer detail yang panah ke bawah. Klik cerdas komputer. Klik use customer. Kemudian klik Excel. Klik enter. Nah, di sini kita ganti untuk tanggalnya jadi tanggal 23. Nah, untuk memonya kita ganti jadi saldo awal piutang dagang. Untuk total including tax-nya sebesar 22 juta. Nah, untuk tax cut-nya kita ganti jadi NT. Kemudian use tax code. Kemudian record. Nah, jika sudah muncul tulisan congratulations, berarti saldo kita sudah balance. Kemudian kita klik OK. Nah, terus kemudian kita klik close. Untuk selanjutnya, kita mengisi nominal dari supplier sendiri agar bisa balance. Sebelumnya kita setting lagi seperti saat kita men-setting customer. Pertama, klik setup, kemudian klik link account, kemudian kita klik purchase account, nah di sini untuk kolom pertamanya kita ganti jadi utang usaha. Utang usaha itu 12.200. Itu. Ya. Kemudian klik use account. Nah, lalu untuk yang I can receive itu kita unchecklist. Ya. Kemudian yang kolom keduanya kita ganti jadi biaya angkut pembelian. Biaya angkut pembelian. Nah, kemudian
klik use account lagi. Nah, kemudian yang di kolom ketiganya kita uncheck this. Kolom ketiga yaitu, nah, jika sudah seperti ini kita klik OK. Nah, selanjutnya kita masuk ke data supplier. Pertama kita klik setup, kemudian kita klik balance, terus kita klik suppliers balance. Nah, pertama kita klik PT Hitachi Global Com, use supplier. Nah, di sini kita add purchase. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita masukkan untuk tanggal yang supplier pertama itu tanggal 23 November 2007. 23 November 2007. Kemudian di sini saldo awal utang dagang. Utang, supplier itu utang. Nah, kemudian kita isi total include tax-nya itu sebesar 22 juta. Nah, untuk tax cut-nya kita isinya NT. Kita pilih NT. Nah, use tax cut, kemudian kita di-cut. Nah, kemudian kita pilih supplier yang kedua, kita klik supplier detail, kita klik kolom keduanya, supplier yang kedua, terus klik use supplier. Cara yang sama seperti customer dan supplier yang pertama. Pertama kita add versi, kemudian kita klik enter. Untuk tanggalnya di sini tanggal 27 November 2007. Bulan 11 tahun 2007. Maaf, tanggal 20 bulan 11. Tanggal 20 bulan 11 ya. Untuk memonya masih sama, saldo awal utang dagang. Kemudian total includes-nya itu sebesar 16.500.000. 16.500.000. Kemudian tax cut-nya kita ganti lagi NT. Terus use tax cut, kemudian record. Dan begitu juga untuk supplier yang ketiga, kita klik lagi tanda panah bawah, kemudian kita klik PTSS komputer, kemudian klik use supplier. Kemudian kita klik add purchase. Kemudian kita klik enter, masukkan tanggalnya tanggal 28 November 2007. Ya, untuk memonya masih sama, yaitu saldo awal utang dagang. Kemudian untuk total including-nya itu sebesar 27.500.000. 27.500. Oke, untuk tax rate-nya itu EMT. Kemudian use tax code. Kemudian kita klik record. Ya, jika sudah tulisan muncul tulisan congratulations, berarti saldo untuk suppliernya sudah balance. Kemudian kita klik OK. Kalau sudah terisi semua, bisa kita klik close. Baik, selanjutnya setelah kita pastikan untuk nominal customer balance-nya itu sudah 0, ini sudah 0,
Dan nominal dari suppliernya juga sudah 0. Dan langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan daftar nama item persediaan dan saldonya. Untuk langkahnya yaitu kita pilih inventory. Selanjutnya kita pilih item list. Nah, di sini kita langsung klik new. Nah, item number-nya sesuai dengan di soal itu LA strip 110. Enter. Namanya adalah notebook Aerecoreko. Sudah kita checklist ini semua nih. I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Kita checklist semua. Dan jika sudah, nah untuk di sini kita akan kaitkan dengan harga pokok penjualan, kita use account, dan di income account for tracking sale, kita masukkan penjualan komputer, kita use account, dan di asset account for item inventory, kita kaitkan dengan persediaan barang dagang, kita use account. Dan selanjutnya, kita beralih ke buying detail. Sini kita masukkan sesuai soal, yaitu harganya 14 juta. Dan di sini kita di buying unit of measure, kita klik unit, dan di number of item per buying unit, kita tulis 1. Dan di text code Wenbook, kita masukkan PPN atau pajak pertambahan nilai. Dan kita use text code. Lalu kita ke selling detail. Dan di sini kita tulis juga unit. Dan di number of item per selling unit, kita ketik 1. Dan di text code when sold, kita masukkan pajak pertambahan nilai. Kita use text code. Jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat, dan langkah selanjutnya sama untuk masukkan daftar nama item persediaan barang yang lainnya. Kita klik new lagi. Kita masukkan item number-nya yaitu LG220. Kita enter dengan nama notebook Bumuyu. Lalu di sini kita checklist lagi. Dan untuk ininya juga sama, tetap kita kaitkan dengan harga pokok penjualan, kita use account. Di income account for tracking sale, kita kaitkan dengan penjualan komputer. Di asset account for item inventory, kita kaitkan dengan persediaan barang dagang. Selanjutnya kita beralih ke buying detail. Untuk harganya kita sesuai dengan soal yaitu 12 juta. Sininya kita tulis unit, dan di sininya kita klik kita ketik 1. Dan di text code Wenbook-nya sama, kita pakai PPN atau pajak pertambahan nilai dengan 10%, kita use text code. Dan di selling detailnya juga sama, di selling unit of measure-nya kita ketik unit, number of item per selling unit itu 1, dan di text code when sold juga kita kaitkan dengan pajak pertambahan nilai. Kita use text code, kita klik OK. Lalu kita klik new lagi untuk masukkan yang ketiga dengan item number LI 330 dengan nama notebook Imurao. Lalu kita checklist lagi, I buy this item, I sell this item,
I inventory this item. Dan untuk cost of sale account-nya kita sama, yaitu harga pokok penjualan, kita use account. Income account for tracking sale, kita tetap penjualan komputer. Dan aset account for item inventory, kita tetap dengan menggunakan persediaan barang dagang, kita use account. Lalu kita balik ke buying detail. Di sini kita ganti harganya standar cost-nya, yaitu dengan 10 juta sesuai dengan soal. Lalu tidak lupa di sininya juga kita ketik unit. Di sininya di number of item per buying unit kita ketik 1, dan juga di text code box-nya kita tetap masukkan pajak pertambahan nilai, kita use text code. Selanjutnya kita ke selling detail. Di sininya di selling unit of measure kita ketik unit juga, di number of item per selling kita ketik 1, dan di text code when sold-nya juga kita pakai pajak pertambahan nilai, kita use text code. Lalu kita klik OK. Selanjutnya jika sudah kita klik close, dan selanjutnya kita akan memasukkan jumlah unit dari daftar nama item daftar item persediaan barang. Next, di sini kita pilih count inventory. Nah, di sini ada nama-nama barang yang sudah kita masukkan tadi. Ada notebook Areku Reko, ada notebook Kumuyu, ada notebook Imurao. Dan di sini ada jumlah dari unit yang tersedia, kita masukkan 10 unit sesuai dengan soal. Lalu di sini 15 unit. Dan di sini 20 unit. Jika sudah, kita klik Adjust Inventory. Dan di sini Default Adjust Account. Kita masukkan persediaan barang dagang. Kita use account. Selanjutnya kita klik Continue. Dan kita klik Continue lagi. Dan jika sudah, di unit cost-nya kita masukkan sesuai dengan soal, yaitu untuk notebook Areku Reko atau dengan kode LA110 kita masukkan 14 juta. Untuk notebook Gumuyu dengan kode LG220 masukkan 12 juta. Untuk barang yang ketiga adalah 10 juta. Maka di sini sudah otomatis terhitung seperti ini. Dan jika sudah, kita klik record. Mungkin sekian apa yang bisa kami jelaskan dari awal sampai akhir. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.